Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujito SPD. Saya pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Klamben 5, Desa Klamben, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro. Saya mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025. LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, anak-anak tetap semangat ya. Terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk Adit, ketuanya untuk disiapkan berdoa ya. Ayo disiapkan Adit, siapkan doa. Selesai. Anak-anak untuk hari ini sehat semua? Untuk lanjutkan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Nana dengarkan ya baik ya. Kisahnya begini. Sebelum kita itu saya melanjutkan kisahnya, terlebih dahulu itu saya akan menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad itu kok bisa membangun di kota Madinah itu bagaimana awal mulanya. Nah, di sini saya jelaskan apa tantangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya begini, Nabi Muhammad SAW itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Karena banyak tekanan dari warga Quraisy, yaitu dari penjahat suku Quraisy. Ancaman dan kekerasan itu mengancam siapa? Kaum muslimin. Ancamannya oleh orang muslim itu diancam. Mau masuk agama Islam, mau beribadah kepada Allah itu dilarang, mau dibunuh. Ancamannya seperti itu. Terus Allah
memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk pergi ke hijrah. Sebabnya hijrah itu seperti itu. Yang pertama karena apa? Ancaman, banyak ancaman. Banyak ancaman dan kekerasan kepada kaum muslimin. Jadi lebih amannya itu pergi hijrah ke Madinah. Ancaman. Karena ancaman itu ya. Penyebab lain ada lagi, yaitu tentang biar keamanan, biar aman. Warga atau penduduk muslim yang mengikuti agamanya Nabi itu biar aman. Terus sebab lain supaya Nabi Muhammad itu bebas berdakwah. Nabi Muhammad itu biar bebas berdakwah, tidak ada yang mengganggu. Terus berangkatnya itu bagaimana? Secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad itu berangkat dari Mekah ke Madinah itu berangkatnya tidak terang-terangan, tidak langsung bus naik unta, tidak. Berangkatnya itu lewat jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh sulit lah kalau sekarang itu lorong tikus ya. Jadi jalannya sulit sekali dilalui. Jadi orang yang mengejar Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu tidak mengetahui. Jadi pergi ke Madinah atau hijrah ke Madinah itu Nabi Muhammad melewati lorong-lorong kecil yang sulit dilalui oleh orang. Setelah dalam perjalanan itu Nabi Muhammad juga bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur itu untuk persembunyiannya, tujuannya untuk apa? Menghindari kejaran itu. Delik neng gua. Bersembunyi di gua. Terus tujuan penyebab lain yaitu untuk menyelamatkan agama Islam. Jadi dia pergi ke hijrah, penyebabnya supaya apa? Agama itu biar selamat, tidak diganggu, tidak ada gangguan atau rintangan yang selalu menghantui warga Islam. Jadi masyarakat Islam itu selalu dihantui ketakutan, takut kepada orang kafir. Soalnya apa? Di zaman itu adalah zaman yang penuh kejam atau zaman jahiliyah. Jadi orang yang imannya masih kurang tipis itu ketakutan, mau perang, mau dibunuh, hanya ketakutan. Jadi untuk menyelamatkan itu penyebabnya seperti itu, dakwah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Untuk selanjutnya yang kelompok atau rombongan Nabi Muhammad itu mempunyai ide untuk membangun namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi Muhammad beserta rombongan dan warga Ansor. Nanti anak-anak bisa mengetahui atau melihat cerita yang nanti saya tampilkan videonya tentang kisah bagaimana membangun Masjid Nabawi di kota Madinah.
Mari kita lihat video tentang kisah pembuatan Masjid Nabawi. Silakan lihat sama-sama. Menunjukkan hal tersebut, maka kaum kajian dan bangsa baru mengenal proses sebagai masjid. Saat ini sudah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa sejarah bukan sebagai untuk bekerja keras dan sempurna. Ayo, semangat! Mereka mulai bersyair menambah semangat dan bekerja. Rasulullah juga terus menambah semangat para pekerja ketika semangat mereka memang menurun. Sesungguhnya, pikulan orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid lebih baik dari pikulan orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad juga ikut membantu membangun, memindahkan batu yang ada di masjid itu dipindahkan, ditaruh di tempat pemasangan, mengangkat batu, sama. Dia juga seorang Rasul, tapi ikut berjuang, ikut membangun kota atau membangun Masjid Nabawi. Dia juga tidak seperti enak-enak sudah jadi Rasul terus di depan, enggak, tetap berjuang, ikut membangun, ya, walaupun sudah jadi pimpinan, itu tetap dia itu memberikan contoh kepada kaumnya atau warganya yang beragama Islam. Jadi tidak diam saja, dia tetap berjuang. Akhirnya kaum Ansor yang awalnya hanya diam, terus bekerjanya tidak maksimal, itu juga ikut bekerja secara maksimal. Karena apa? Melihat Nabi itu ikut berjerih payah, ikut membantu, ikut mengangkat batu, memindahkan batu bata itu. Nah, akhirnya merasa malu atau gimana, merasa hatinya tergugah. Sudah Nabi, sudah jadikan Rasul, kau ikut bekerja. Nah, hatinya itu tersentuh. Kaum Ansor yang keimanannya masih kurang, akhirnya tersentuh, akhirnya ikut berjuang, ikut semaksimal mungkin, ikut membangun masjid itu. Di situ sudah kelihatan terbentuk seperti kota, ya, sudah ada pintunya, tapi masih berupa lantainya itu masih tanah, ya, masih ada tanah, terus banyak pelepah kurma untuk sebagai alasnya, bebatuan kecil-kecil itu masih banyak. Itu ada gambar orang-orang Islam dari kota Madinah, kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi warga Mekah menuju Madinah, tetapi orang-orang ini dirampas oleh kaum Quraisy, orang kafir Quraisy itu. Pulangan sebenarnya tinggal istri-istri beliau, letaknya di perkampungan Banu An-Najjar yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ruangan ini dibangun dengan material yang sama yang digunakan dengan pembangunan masjid. Meskipun ruangan dibangun dengan sangat sederhana, Saudah dan Aisyah tidak mengeluh sedikit pun kepada Rasulullah. Mereka
mengajar dan Rasulullah untuk hidup sederhana dunia yang mereka tinggalkan. Demikianlah akhir kisah pembangunan masjid. Jadi Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk membangun masjid, dan di situ Nabi Muhammad juga memberikan penjelasan bahwa siapa yang ikut membangun Masjid Nabawi akan dibangunkan pula rumah atau tempat bangunan atau yang mempunyai tempat tinggal. Itu ya. Dan itu sudah cukup ya. Ini tentang video pembelajaran saya tampilkan, dan sekarang itu kalian coba kalian pahami dan ingat-ingat apa yang perlu disampaikan. Mungkin ada yang bertanya, istilahnya yang kurang paham tentang materi ini, mungkin dari siapa? Sian. Mungkin ditanyakan nomor 1, Pak. Mengapa Nabi Muhammad Ya, jadi mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah dan pusat dakwah? Karena apa? Jawabnya karena Madinah itu memiliki penduduk yang terbuka terhadap Islam. Jadi penduduknya itu terbuka oleh agama Islam. Dan situasinya itu aman. Untuk selanjutnya yang lain, dan tanyakan. Ya, Dit. Alasannya apa? Alasan utama Nabi Muhammad SAW itu membangun Masjid Nabawi setelah tiba di Madinah. Karena apa? Kok sebelumnya tidak membangun di Madinah? Karena waktu itu belum hijrah. Dan jawabnya itu masjid itu menjadi pusat aktivitas, tetapi juga pusat pendidikan, juga sebagai pusat pemerintahan, dan juga sebagai pemersatu umat, gitu ya, sebagai pemersatu umat. Sama ada pembahasan tentang agama, tentang dakwahnya itu disidangkan atau dikumpulkan di masjid itu, disidangkan. Jadi untuk berjuang di masjid itu, di kota Madinah itu, masjid itu sebagai pusat. Ibaratnya sekarang itu kantornya. Kalau sekolah sini kantornya untuk guru-gurunya, untuk semuanya untuk digunakan untuk rapat, untuk sidang, itu di kantor. Itu ya, bukan di ruangan kelas. Seperti itu. Sama ada musyawarah di kantor. Itu. Kalau di sini
di Masjid Nabawi itu tempatnya seperti itu, dibuat untuk musyawarah. Ini ada yang lain, tanyakan, ya putra, ya peran pentingnya kaum Ansor dalam pembangunan masyarakat Islam di Madinah. Peran pentingnya apa? Ya, kaum Ansor itu mempunyai peran penting ya, memberikan tempat tinggal. Peran pentingnya kaum Ansor itu memberikan tempat tinggal serta harta, dukungan moral diberikan oleh kaum Muhajirin. Jadi tidak hanya tenaga saja. Jadi didukung oleh kaum Ansor, dukungan moral, dukungan tenaga, harta, itu diberikan atau didukung oleh kaum Ansor, itu semuanya itu didukung. Ya, tidak eman-eman. Biasanya tidak eman-eman, semuanya didukung. Dukung penuh. Agar masjid itu cepat jadi, dukungannya itu. Karena rencananya itu masjid itu menjadi pilar untuk membangun masyarakat Madinah. Gitu ya. Mungkin itu yang ditanyakan. Ada 3 pertanyaan, mungkin sudah cukup ya. Terus selanjutnya kita buat kelompok, nanti ada yang mewakili 1 gitu ya. Kita buat berapa kelompok ini? 3 ya. Cukup 3 kelompok. Ada 3 kelompok, nanti kerjakan. Ya, kita buat kelompok ini ada 4 orang ya. Nanti untuk di sana ya, di sini ya. Ini. Nanti untuk perwakilan 1 ya, untuk dibaca. Ini perwakilan 1 anak untuk membaca di depan. Gitu ya. Itu ya. Ini nanti dikerjakan dulu. Nanti terus dibaca. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1 ini saya kasih pertanyaan. Soalnya kelompok 1, bagaimana proses Nabi Muhammad ke Madinah? Nah, nanti kalian kerjakan kelompok 1 itu ya, bagaimana proses Nabi Muhammad itu ke Madinah, prosesnya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Untuk kelompok kedua itu bagaimana cara Nabi Muhammad membangun perekonomian di Madinah. Itu ya. Itu kelompok 2. Kelompok 3 itu apa langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah itu. Itu apa langkahnya? Langkah apa
Itu langkah pertamanya apa? Nabi Muhammad itu pergi ke Madinah. Silakan dikerjakan terlebih dahulu bensin, ya, kita persingkat karena soalnya hanya sedikit, cukup mudah, dan perwakilan untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Untuk kelompok pertama silakan Adit untuk membacakan. Bagaimana proses Nabi Muhammad ke Madinah? Jawaban. Proses hijrah dilakukan dengan diam-diam, secara sendiri atau kelompok kecil. Ya, betul. Jadi apa atau bagaimana proses Nabi Muhammad itu ke Madinah? Yaitu prosesnya itu dilakukan dengan diam-diam membentuk kelompok Kecil. Betul. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Nomor Ya. Silakan untuk kelompok 2. Ya. Nomor 2, bagaimana cara Nabi Muhammad membangun perekonomian Madinah? Jawaban. 1. Nabi Muhammad memperkuat usaha dan pekerjaan masyarakat agar bisa hidup lebih baik. 2. Nabi Muhammad membuat aturan supaya semua orang bisa memakai sumber daya bersama-sama untuk kebaikan bersama. 3. Nabi Muhammad membangun pasar agar orang bisa jual beli dengan adil. Ya, bagus sekali jawabannya. Yaitu Nabi Muhammad itu memperkuat usaha supaya masyarakatnya itu hidup sehat, hidup lebih baik, lebih sejahtera. Wah, luar biasa jawabnya. Untuk sumber daya juga banyak, jadi lebih makmur dan juga bisa membangun pasar untuk penjual dan pembeli itu bisa jujur dalam pembelian barang dagangannya. Bagus sekali untuk kelompok 2, tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 3. Apa langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah? Jawaban. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat pembelajaran dan dakwah bagi umat Islam di Madinah. Ya, untuk kelompok 3, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah itu yang pertama itu adalah membangun Masjid Nabawi. Ya, masjid itu bukan hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dakwah bagi umat Islam di Madinah. Itu ya, bagus sekali untuk jawaban kelompok 3. Tepuk tangan, putra. Terima kasih untuk adik-adikku semuanya untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sangat bermanfaat sekali bagi diri kita semua. Semoga pada hari ini bisa lebih baik untuk masa depan kita, lebih mengenal sejarah atau kisah Nabi Muhammad SAW. Mungkin sudah cukup untuk materi pelajaran hari ini. Poin dari saya, apabila ada salah kata, saya sebagai guru juga mempunyai salah kata atau salah ucap mungkin yang tidak sengaja. Saya juga manusia biasa, sama-sama belajar.
Cukup sekian, kurang lebihnya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.